102,8 Saranggawa FM. Selamat pagi pencinta Saranggawa, sudah di jam ketiga nih, gak kerasa ya. Sudah di jam 9 lewat 6 menit. Dan hari ini Selasa 7 Februari 2023. Kebetulan kita sedang live juga di Instagram Saranggawa FM. Hari ini kita masuk di segmen Pemkab Serang Menyapa. Nah, tadi sudah diinfokan, kita akan ngobrol dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan di Dukcapil Kabupaten Serang maksimalkan pelayanan Adminduk dan ini hingga ke daerah kepulauan. Rencana lagi sibuk apa nih Pak di awal Februari? Dukcapil makan pelayanan publik ya. Kita sudah mulai terus melayani pengajuan-pengajuan dokumen kependudukan. Ya. Terus kita juga melihat perkembangan. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, ini salah satu yang juga akan kita bahas yang menjadi segmen di live Instagram kita ya Pak Kabid ya. Oke. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi bahwa kalau Adminduk tuh di Dinas Dukcapil tentu saja ini selalu setiap waktu, istilahnya nggak ada bulan ramai, bulan sepi gitu ya. Jadi setiap waktu itu, setiap waktu pasti dibutuhkan begitu. Apalagi ini kan termasuk salah satu layanan dasar untuk masyarakat ya Pak Kabid ya. Nah, ini tentu saja. Kami itu termasuk bukan pelayanan dasar kalau dari pemerintah pusat. Cuman tanpa ada dokumen kependudukan, sulit sekali masyarakat mendapatkan. Betul. Ini karena kebutuhan juga ya untuk administrasi kependudukan, mulai dari KTP, akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, dan lain-lain. Dan ini tiap hari, tiap waktu selalu rame begitu istilahnya. Walaupun saat ini sudah dibantu dengan UPT ya Pak Kabid ya. Ya, betul. Kami itu sekarang udah ada 17 UPT yang tersebar. Memang belum semua kecamatan, tapi tiap kecamatan itu ada perwakilan-perwakilan. Nah, ini salah satunya agar mendekatkan pelayanan. Masyarakat perlu jauh, misalnya dari Cinangka ke Serang. Sekarang tinggal datang ke Kecamatan Anyar, Cinangka, di sana sudah ada ini. Alhamdulillah, jadi sudah ada 17 UPT ya Pak Kabid ya? Ya, tentu saja membantu. Karena tadi Kabupaten Serang ini 29 kecamatan dan luas sekali. Ini tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Dinas Dukcapil ya untuk mengurus adminduknya, cukup yang dekat dengan 17 UPT tadi untuk bisa mendapatkan. Dan ini fasilitas dan hasilnya sama begitu ya Pak Kabid ya, walaupun tidak datang ke dinas. Sama, hasilnya sesuai, sama. Jadi walaupun dilayani di kecamatan, di Jakarta, semua kan terstandar ya, sesuai dengan undang-undang dan Permendagrinya, semua dokumen yang dikeluarkan itu sama. Jadi nggak ada beda, jadi masyarakat sekarang justru lebih dekat pelayanannya, nggak usah ke Serang. Kebayangkan ada 1.600.000 penduduk kalau kumpul di satu titik. Nah sekarang betul memudahkan juga ya. Termasuk juga untuk pelayanan online pun juga sebetulnya memang sudah berjalan ya Pak Kabid ya. Ada layanan online, walaupun belum melewati aplikasi ya, kita baru lewat WhatsApp. Kita sudah melakukan layanan online. Memang layanan online itu kadang-kadang memang perlu verifikasi apabila berkasnya ada keraguan ya, kadang-kadang disuruh hadir karena memastikan dokumen yang dikeluarkan itu valid. Nah ini berarti masyarakat pun yang juga membutuhkan layanan adminduk, ini juga berkas-berkas yang dibawa yang dilampirkan juga harus lengkap ya. Jadi untuk prosesnya juga cepat juga dan tidak terhambat ya. Karena kebanyakan karena proses lama itu sebetulnya karena tadi ya, beberapa kebutuhan yang untuk dilampirkan tidak lengkap, begitu ya Pak Kabid? Betul. Banyak masyarakat yang masih punya pemikiran layanan adminduk itu sulit. Sehingga titip gitu, titip ke orang. Akhirnya ketika berkasnya tidak lengkap, orangnya kan belum tentu langsung dikembalikan. Sehingga orang punya dugaan lama banget, padahal sebetulnya berkas yang dibawa itu tidak lengkap atau perlu verifikasi. Jadi harus orang yang bersangkutan. Saya anjurkan sekarang, yuk datang sendiri, sadar dengan dokumen kependudukan sendiri,
agar datang sendiri, nanti dokumennya otentik. Betul, betul, betul. Jadi memang harus datang sendiri, tidak diwakilkan, agar jika terjadi atau kurang lengkap berkas dan lain-lain ini bisa cepat begitu ya. Dan semua layanan ini gratis ya, Pak Kabit ya? Gratis, gratis, tidak dikenai biaya. Semua layanan mulai dari baru brojol ya, akte kelahiran, kartu keluarga, KIA, KTP, akte kematian, semua tidak dikenai biaya. Jadi sudah baik tuh pemerintah daerah ya, Ibu Putri sudah support semua layanan Admindu gratis. Jadi harus diurus sendiri dari semua kebutuhan layanan administrasi kependudukan. Nah, kalau untuk sarananya sendiri nih Pak Kabit, mungkin dari belangko, kemudian juga lain-lain yang dibutuhkan. Ketersediaannya, stoknya di Dinas Dukcapil sendiri seperti apa nih Pak? Untuk belangko memang kami itu kan bagaimana distribusi dari pusat. Walaupun yang dibutuhkan memang belum mencukupi sesuai kebutuhan, tapi belangko sudah ada. Di Desember itu kan memang tidak adanya belangko, tapi Januari ini belangko sudah terdistribusikan, walaupun jumlahnya belum mencukupi secara keseluruhan. Makanya memang yang memang perlu menggunakan layanan, terutama pemula yang memang belum punya KTP, silahkan datang ke UPT. Nanti untuk percetakannya itu memang nunggu antrian atau list itu, karena memang distribusi dari pusat masih terbatas. Dan kemudian juga yang masih, misalnya yang sudah punya KTP tapi fotonya buram, tapi chipnya masih hidup, nah itu kami anjurkan untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Sekarang ini jadi dokumen kependudukan itu ada belangko ya, eKTP, ada yang digital di HP, namanya identitas kependudukan digital. Sesuai dengan Permendagri nomor 72 ya, di situ dijelaskan identitas kependudukan itu selain belangko KTP itu juga ada digital. Jadi jangan khawatir kalau ada masyarakat KTP fisiknya ada, tapi gambarnya misalnya fotonya buram, tolong aktifkan digitalnya, bawa HP-nya, bawa KTP lamanya, nanti data yang foto yang buram itu jadi ada di HP digitalnya ya. Jelas lagi. Oke. Ini kami sudah mensosialisasikan, jadi semua warga Kabupaten Serang yang sudah punya KTP, yuk sekarang urus identitas kependudukan digital melalui UPT. Itu nanti syaratnya cuma bawa KTP dan HP Android ya. Nanti itu semua penduduk yang kan, kalau KTP bisa hilang, kalau ini kan maksudnya keluar masuknya dari dompet kan repot. Kalau HP itu sekarang seperti kebutuhan, jadi ketika punya identitas kependudukan digital di HP, betul, jadi tersimpan secara digital ya, baik itu fisiknya ada, tapi di versi digitalnya juga ada. Jadi memudahkan juga nih kalau kita, dan ini sudah ada di Kabupaten Serang ya, bagaimana tinggal masyarakatnya mengaktifkan ya untuk KTP digital. Nah, ya silahkan bawa KTP-nya atau kartu keluarga, datang ke UPT dan bawa HP-nya. Karena HP tidak disiapkan oleh ini bagian enggak ya. HP-nya dan memang berbasis Android tadi ya, sudah berbasis smartphone ya, jadi Android, bisa diakses. Pak Kabit, kalau dari segi perekaman KTP elektronik sendiri, apakah sudah targetnya tercapai begitu dari penduduk di Kabupaten Serang sendiri, Pak? Ya, tahun 2022 kita mencapai 91% ya, 90,1%, maaf. Itu sudah mencapai target. Hanya memang kan pemula itu selalu bertambah, karena yang disebut pemula itu usianya yang menginjak 17. Yang tahun lalu 16, ini tahun sekarang ini 17. Nah, kita itu target tahun ini sekitar 30.000 pemula ya yang harus kita rekap. Nah, makanya kita ada jemput bola ke wilayah-wilayah yang
khusus, Mm-mm. contoh kepulauan. Kemudian kita juga tahun ini insya Allah akan datang ke sekolah-sekolah. Nah, nanti sekolah, insya Allah semua sekolah nanti terutama yang banyak sasaran Mm-mm. KTP pemulanya Mm-mm. akan kita datang. Mm. Ya. Kalau nanti kita mulai bergerak nih, kan Mm-mm. kita kepulauan dulu, habis kepulauan nanti kita ke sekolah, ke wilayah sekolah, nanti semua sekolah akan kita rinci sesuai Mm-mm. dengan jumlah sasaran, yang terbesar akan Mm-mm. Oke, di jadi ini dua. program jemput bola ya, karena tadi Kabupaten Serang ini juga terdiri dari beberapa kepulauan yang memang dari segi akses mungkin ya. Nah, ini Betul, bagaimana Dukcapil memberikan betul, layanan sampai dengan ke kepulauan. Dan ini juga tercatat ada beberapa kepulauan yang mungkin menjadi sasaran ya Pak Kabit ya. betul. Yang sudah kita kunjungi Mm-mm. kan Pulau Mm-mm. Panjang ya, Pulau Ampel. Kita berkolaborasi dengan pemerintah desa dan kecamatan Mm-mm. dan OPD terkait. Nah, kemarin itu cukup antusias juga masyarakat tuh, ada 300 Mm-mm. lebih ya masyarakat yang mengajukan. Itu kami juga ikut apa namanya, ikut berbahagia bahwa kita datang itu memang layanannya memang bermanfaat Alhamdulillah. untuk Ya. masyarakat. Mm-mm. Selain ke Pulau Panjang, kita menunggu situasi cuaca. Insya Allah nanti kita sudah rencanakan ke Mm-mm. Pulau Tunda ya, Mm-mm. Warga Sara, Mm-mm. Tayasa. Cuma memang karena perjalanan jauh, maka kita lihat Kondisi. dulu apa Ya. kondisi gelombang ya, ya kondisi gelombang dan masyarakatnya, agar pas kita ke sana itu memang Mm-mm. Mm-mm. sudah siap untuk ini. Jangan sampai kita ke sana masyarakatnya pada takut misalnya. Jadi Itu kan. ini ya. Makanya kita, iya, kita berkolaborasi sesuai arahan Ibu. Yuk kolaborasi supaya layanan terintegrasi. Wah, jadi berarti pada saat berkunjung ke tadi beberapa kepulauan sudah membawa sarananya begitu ya, alat perekamnya dan lain-lain Oh dan iya, SDM juga begitu ya. ya, betul. Kita bawa Mm-mm. ada portable, alat portable ya. Memang alat portable kita bawa. Kemarin kita bawa 4 set. Kemudian Mm-mm. layanan di tempat juga. Memang semenjak layanan apa namanya, Dukcapil Ya. server terpusat itu penunggalannya Mm-mm. memang lebih lama, sehingga kemarin itu kita belum sempat cetak KTP-nya karena sampai sore itu data rekamnya belum Mm-mm. tunggal oleh Mm-mm. pusat. Untuk Mm-mm. rekamnya di sini, nah kita distribusikan ke Hmm. desa. Itu Ya. mudah-mudahan ke depan juga begitu. Mm-mm. Mudah-mudahan jaringannya juga Mm-mm. bagus di lapangan. Jadi Amin. kita Amin. layanan Karena kan juga memang di sana. koneksi langsung ke server pusat ya dari Kemendagri begitu ya. Jadi memang Betul, terdata langsung ke sana. Jadi otomatis betul. ini juga bergantung pada jaringan atau koneksi ke servernya juga. Mudah-mudahan berjalan lancar. Apalagi tadi ya aksesnya kan ke pulau-pulau. Nah ini mudah-mudahan bisa terbantu bagi masyarakat yang tadi ada di kepulauan. Termasuk juga ini persiapan juga untuk pemilu begitu ya, untuk data yang digunakan juga oleh KPU ya Pak Nah, Kabit ya. betul. Betul kan sekarang pemilu itu Mhm. menggunakan DP4 dari Ya. database-nya KTP ya. Memang KPU langsung meminta ke pusat. Cuman kita Mhm. persiapan itu agar apa? Agar yang mula ini nanti pada tanggal Februari tahun depan itu sudah Betul, pada betul punya ya. KTP. Jadi sudah bisa pemilu. Baik, jadi sudah mempunyai hak pilih ya kalau sudah ada syarat yaitu memiliki Nah, terdata atau tercatat di KTP elektronik ya. Dan ini juga sesuai dengan arahan Ibu Bupati begitu bagaimana bisa menyasar ke beberapa pulau-pulau yang ada di Kabupaten Serang untuk bisa terekam mendapatkan KTP tadi begitu ya. Dan targetnya mudah-mudahan bisa 100% begitu nantinya. betul. Insya Allah kami akan Mhm. terus aja dikejar. Dan sekaligus pada kesempatan ini juga kami mengingatkan ke semua masyarakat, terutama yang sudah berusia 17 tahun tapi Mhm. belum punya KTP, kalau ada kesempatan datanglah ke UPT untuk Betul, dilakukan betul. perekaman. Tidak bayar, bawa Hah? kartu keluarga, iya gratis. Jangan ini, datang bawa kartu keluarga, nanti akan Hmm. kita rekam. Kalau yang apa namanya, kan sekarang perekaman Ya. juga bisa luar wilayah. Kalau ternyata penduduk Kabupaten Serang Mhm. sedang tugas di mana, datang ke Mhm. Dukcapil tempat, Insya Allah nanti
bantu. Oke, karena kan tadi online ya. Itu sekarang memang kemudahan-kemudahan ini agar apa? Agar masyarakat itu Betul. merasa terbantu. Itu jangan ragu-ragu. Nah, nanti yang memang wilayah-wilayah yang seperti kepulauan kita datang. Tapi kalau yang memang kebetulan tidak ada apa kesibukan dan kebetulan berusia 17 tahun, Sudah 16 bisa. tahun sekarang udah bisa rekam juga. 16 tahun plus lah. Yang 16 tahun plus, nah, silahkan datang ke UPT untuk rekaman. Hanya memang KTP-nya Pas jadinya sudah nanti 17. ketika usia Tapi 17 boleh tahun. direkam saat ini ya. Jadi untuk memudahkan perdata. Boleh, Baik, boleh. karena kan KTP ini memang menjadi apa namanya persyaratan yang mutlak ya. Harus otomatis yang sudah 17 tahun ke atas ini sudah harus memiliki KTP. Kemudian juga ini kan untuk mengurus sekolah dan lain-lain, dan ini kan harus memiliki standar tadi KTP. Termasuk juga anak-anak ini KIA juga sudah harus memiliki juga untuk identitas anak begitu ya, Pak Kabit ya. Ya, betul. Kami itu ada layanan 3-in-1 namanya. 3-in-1 itu pada bayi baru lahir itu biasanya kan nempelin ke kartu keluarga. Akte. Nanti dapat akte kelahiran, Jadi dapat sudah langsung 3-in-1 ya. gitu. Jadi yang 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 punya bayi yang punya anak baru lahir, daftarkan untuk program 3-in-1. Nanti sekali daftar, nanti dapat kakaknya, dapat KIA-nya, Jadi lengkap nih. dapat akte. Jadi sekali datang langsung langsung dapat dapat 3 dokumen dan kakaknya pun terbaru. Gratis, sekali lagi gratis semua pun. Yang penting tadi ya. Ya, urus sendiri, datang sendiri, bawa berkasnya, jangan ragu. Insya Allah kita petugas akan melayani dengan sepenuh hati dan tidak dikenai biaya, dan tidak usah jauh-jauh datang ke Dinas Dukcapil ya, karena sudah ada 17 UPT pembantu. PT ada 17 UPT, semua juga hasilnya pun sama ya. Cuman memang sama. Baik, saya izin baca komen dulu nih Pak Kabit, ada beberapa yang sudah komen. Tadi ada yang nanya, kalau di UPT bisa mengurus KIA juga nggak nih Pak? Bisa ya? Bisa dong. Iya. Iya, yang tidak bisa di UPT itu orang asing sama mungkin ada perubahan yang terbitan tahun lama gitu. Itu memang harus. Tapi kalau selain itu masih bisa UPT. Oke. Jadi bisa ya kalau selama di UPT ini bisa. Ini ada lagi yang nanya lumayan cukup panjang, ke atas lagi, kita bawa lagi. Nah, ini tadi ada dari ini kayaknya ngurus perpindahan ya. Mau menanyakan kalau kita mau urus surat pindah dari Provinsi Jabar ke Provinsi Kalbar melalui WhatsApp bisa nggak ya? Soalnya ini udah lama tinggal di Kalbar. Tapi ini gimana nih? Domisilinya di Jabar. Bisa nggak nih Pak? Sebetulnya beda nih ya. Ya harus. Ya beda wilayah. Kami kan punya diberi kewenangannya terbatas. Kami diberi kewenangan itu di Kabupaten Serang. Otomatis itu bisa dilakukan. Kalau sekarang yang bersangkutan itu sedang di Kalbar, tidak pulang ke Jabar, sekarang datanglah ke Dukcapil Kalbar. Datang ke Dukcapil Kalbar, nanti dari Dukcapil itu akan menghubungi lewat aplikasi ke Jabar. Praktis sekarang, yang penting memang kondisinya datanya otentik, datanya sesuai, yang pindah ini bersangkutan, persyaratan memenuhi syarat, nanti dibantu tuh dari Kalbar ke Jabar. Atau misalnya orang yang udah terlanjur di luar wilayah, dia orang Serang, misalnya dia kerja di udah pindah ke Jawa Timur misalnya. Upah saya ongkos ke Serang susah, nggak usah ke Serang, datang aja ke Dukcapil di wilayah sekarang tinggal, misalnya di Surabaya. Datang aja ke Dukcapil Surabaya, bawa persyaratan, kartu keluarga, KTP, dan mengisi formulir. Nanti Dukcapil Surabaya yang jadi lebih mudah ya. Nanti kami akan proses, lebih mudah. Ya, nanti kami proses, kita kirim ke Dukcapil Surabaya lewat aplikasi. Nanti penduduk bisa dapatkan KK dan KTP sesuai dengan domisili. Itu tadi sudah dijawab, mudah-mudahan bisa membantu ya. Karena tadi tinggalnya saat ini domisilinya di Kabupaten Serang katanya. Mudah-mudahan bisa membantu.
Domisilinya sekarang di Domisili Kabupaten Serang, namun mau pindah ini kali ya, identitas domisilinya nanti. kalau kalau dia Mm-mm. di Kalbar tapi KTP-nya di Kabupaten Serang, maka cukup datang aja ke Mm-mm. Dukcapil Kalbar. Nanti Dukcapil Kalbar akan memproses ke Mm-mm. permohonannya ke kami, nanti kami akan langsung menjawab ke Mm-mm. Dukcapil Nah, itu Kalbar. ya sudah dijawab. Satu lagi nih Pak Kabit, ada Claudia Febrina. Blanko Ah, enggak. KIA ada nggak Pak saat ini? Tersedia Ah, ada. ya Pak ya? Silakan. Silahkan Heeh. ajukan, tersedia. Yang terbatas itu memang Mm-mm. belangko KTP, karena belangko KTP itu kami sesuai Ya, dengan distribusi dari pusat. Untuk KIA sekarang aman ya kondisi bisa. belangko aman. Mm-mm. Silakan ajukan, ajukan layanannya ke Mm-mm. UPT terdekat. Nah, insya Allah nanti akan Nah, ini dilayani ya lebih tersedia, profesional. jadi bisa datang ke UPT terdekat saja, nggak usah jauh-jauh. Tapi kalau memang lebih dekat ke Dukcapil boleh ya, datang ke Dukcapil juga ya Pak Kabit ya. Oke. Terakhir nih Pak, pesan Ya. apa nih yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Serang sebagai penutup nih dari layanan Adminduk yang tadi disampaikan jemput bola ke kepulauan sekaligus, silakan. Ya. Kami dari pemerintah Kabupaten Serang melalui Dukcapil menghimbau kepada masyarakat, yuk mulai sadar dengan dokumen kependudukan. Yang kartu keluarganya sudah banyak berubah datanya, perbaharui. Yang misalnya tidak punya akte kelahiran, ajukan. Yang misalnya KTP-nya sudah buram, daftarkan identitas kependudukan digital. Semua layanan ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk masyarakat. Akses, sadari, kalau bisa urus sendiri, karena semua layanan ini mudah dan tidak Gratis. dikenai biaya. Baik, Itu kali. gratis. Jadi Gratis. layani langsung ya, mendapatkan pelayanan langsung dan tidak usah Ya, diwakili, langsung diurus dan jangan lupa untuk berkasnya dilengkapi agar prosesnya pun bisa lebih cepat. Dan nggak usah jauh-jauh, cukup betul. datang di 17 UPT tadi Ya, ya untuk bisa mendapatkan layanan admin dari Dukcapil. ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dimas Panduasa, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Kabupaten Serang sudah ikut bergabung di siaran pagi. Sehat selalu Bapak, salam untuk teman-teman di Dukcapil. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Amin.